Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bapak ya. Kita akan belajar yaitu tentang sejarah perkembangan akuntansi ya. Bapak harap kalian semua menyimak dengan baik ya, anak-anak semuanya. Mari anak-anak, kita mulai saja. Yang pertama adalah anak-anak, Bapak akan selalu mengingatkan kalian tentang gerakan masyarakat hidup sehat ya. Bisa kalian seperti sendiri bagaimana yang harus kalian lakukan dengan baik di rumah ya. Kalian harus hidup sehat dan hidup yang semangat di rumah ya. Oke, selanjutnya aja Bapak harap kalian semua bahagia, ceria, semangat, dan tidak ada yang lesu, yang sakit ya. Bapak harap semuanya bahagia dan semangat ya. Oke anak-anak, pembelajaran akuntansi kita di pertemuan yang pertama ini, Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran supaya kalian dapat mengerti ya. Nah, tujuan pembelajaran itu ada 8 anak-anak ya. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan perkembangan akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan perbedaan kata buku dengan pencatatan akuntansi. Ya. Yang ketiga, kalian dapat memberikan contoh tokoh-tokoh akuntansi yang ada di dunia dan di Indonesia. Ya. Kita didik dapat menjelaskan akuntansi dalam arti luas dan sempit. Ya. Peserta didik dapat menjelaskan pihak pemakai akuntansi itu siapa saja sih yang membutuhkan ilmu akuntansi ini. Kemudian yang keenam, peserta didik dapat menjelaskan profesi akuntansi. Yang ketujuh, peserta didik dapat menjelaskan penggolongan perusahaan. Dan yang terakhir, kalian ya peserta didik dapat menjelaskan 3 tahapan akuntansi itu seperti apa saja. Oke, kita langsung masuk ke dalam materinya anak-anak. Nah, anak-anak, perkembangan akuntansi di dunia itu diawali oleh Bapak Luca Paciolo. Nah, Bapak Luca Paciolo ini adalah ilmuwan yang berasal dari Italia. Ya, dia sudah meninggal dan ilmunya tetap kita gunakan sampai saat ini, yaitu akuntansi. Ya. Luca Paciolo mempunyai gagasan pencatatan. Nama bukunya adalah Summa de Arithmetica. Nah, dalam bukunya disebut mereka memperkenalkan sistem pencatatan yang bernama sistem pembukuan berpasangan atau double entry. Nanti Bapak kalau diulangan Bapak tanya atau dilatihan, apakah Bapak akuntansi dunia? Nah, jawabannya adalah Luca Paciolo ya. Jawabannya adalah Luca Paciolo. Apa pencatatan dalam akuntansi? Sistem pembukuan berpasangan atau double entry. Kemudian dengan gagasan tersebut, kemudian para ahli mengembangkan idenya ya, sehingga lahir tata buku PIN, dan ini berkembang pesat di daratan Eropa sehingga disebut sistem kontinental. Sistem nanti dalam ulangan juga Bapak akan jelaskan dan Bapak akan berikan pertanyaan ya. Sistem pembukuan yang seperti apa? Buku PIN ya. Nah, ini adalah gagasan dari para ahli ya, para ahli yang mengembangkan idenya ya. Apa sih sistem pembukuan berpasangan itu? Apa sih double entry? Apa sih buku itu? Nanti Bapak akan jelaskan ya. Baik anak-anak, sama saja. Nah anak-anak, kemudian ada juga perkembangan akuntansi menurut Profesor Robert Armstrong ya. Profesor Robert Armstrong ini ya, memberikan 3 tahap ya anak-anak ya. 3 tahapnya adalah 3 tahap pertama ya. Yang tahap pertama itu apa sih? Tahap pertama itu pada perusahaan yang masih berskala kecil ya. Pemilik perusahaan sekaligus bertindak sebagai manajer ya. Catatan akuntansi dikerjakan tidak untuk kepentingan pihak luar, sehingga sistem pencatatan pun mengikuti selera sendiri. Nah, ini tahapan pertama. Ya, ini adalah tokohnya. Ya. Kemudian tahapan kedua,
bagi perusahaan yang cakupan usahanya meningkat, maka perlukan adanya pembagian tugas, sehingga pekerjaan pencatatan diserahkan kepada bawahannya yang ahli pembukuan. Ya. Yang ketiga itu terjadinya pemisahan fungsi secara tegas antara pemilik perusahaan. Pemilik tidak langsung mengawasi kegiatan perusahaan. Dengan adanya pemisahan ini, maka peranan akuntansi semakin lebih menonjol dan timbul kebutuhan penyusunan laporan financial statement sebagai alat pertanggungjawaban manajer pengelola kepada pemilik perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dalam perusahaan. Berarti anak-anak, dari tahapan pertama, berarti perusahaan itu masih skalanya kecil, ya, masih pedagang biasa. Kemudian naik ke perusahaan yang sudah lumayan besar ke tahap kedua, ya, si perusahaan meningkat usahanya, ya. Kemudian selanjutnya masuk ke tahap 3 dan sudah benar-benar berdiri secara profesional, berdiri secara bagus, ya, dan harus membutuhkan sistem akuntansi, yaitu laporan dan pencatatan, ya, sehingga adanya laporan keuangan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, yang sudah tadi Bapak berikan arahan kepada kalian, ya, apa sih perbedaan tata buku dengan akuntansi? Tata buku merupakan kegiatan yang terbatas pada kegiatan pencatatan atau reporting, ya, secara sistematis tentang transaksi perdagangan keuangan. Sedangkan kalau akuntansi itu ada pencatatan, ada penggolongan, ya, ada pengiktisaran, ya, atau summary, dan juga penafsiran, interpretasi. Jadi beda tata buku sama akuntansi. Akuntansi dicatat dari bukti transaksi, nanti kita akan belajar juga akuntansi, nota, dan sebagainya. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana nanti membuat jurnal umum di kelas 8, ya. Bagaimana kita membuat persamaan dasar akuntansi, nanti Bapak semuanya akan jelaskan, ya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui, perbedaan tata buku dengan akuntansi, ya. Jelas berbeda, ya. Hanya sebatas pencatatan kalau tata buku. Akan tetapi kalau akuntansi, dia ada pencatatannya, ada penggolongannya, kita golongkan, ya, classifying, ya, kemudian pengiktisaran dan juga penafsiran. Ya. Nah, tokoh akuntansi dunia, Nana, ini ada Luca Paciolo, ada Profesor Robert Asari, dan dari Indonesia adalah Dr. Abu Sari. Ya. Ini dari Indonesia, ini dari Amerika Serikat, ini dari Italia. Ya. Lanjut saja. Nah, akuntansi mempunyai arti, anak-anak, dalam arti luas dan arti sempit. Nah, bisa kalian baca secara bersama, ya. Dalam arti luas itu luas sekali, ya. Dunia usaha yang tidak dapat dipisahkan oleh perubahan-perubahan di masyarakat, sehingga sifatnya serba cepat dan kompleks. Akuntansi dalam arti sempit bisa kalian lihat sendiri, ya. Nanti kalau misalkan kalian tidak mengerti, ada pertanyaan, Bapak akan sediakan di berikut. Nah, kemudian Bapak akan mencoba menjelaskan kalian pihak internal yang menggunakan informasi akuntansi. Internal ada yang tahu nggak? Ya, internal itu adalah dari dalam. Siapa saja sih yang berhak menggunakan informasi akuntansi? Adalah owner, pemilik. Yang kedua adalah manajemen, manajer, mengatur segala kegiatan yang ada di perusahaan. Yang ketiga adalah karyawan, pegawai. Nah, ini adalah pihak internal yang menggunakan informasi akuntansi. Ya. Selanjutnya, nah, adapun pihak eksternal yang memakai informasi akuntansi. Eksternal ada yang tahu nggak? Ya, benar. Eksternal itu adalah dari luar. Ya. Yang pertama adalah kreditor. Apa sih kreditor itu? Kreditor adalah pihak yang dapat memberikan bantuan barang kredit maupun pinjaman kepada perusahaan. Ya. Nah, sebaliknya adalah debitur. Debitur adalah peminjamnya yang meminjamkan. Nah, misalkan Bapak meminjam uang dari perusahaan A, nah, Bapak sebagai debitur, perusahaan A sebagai kreditor. Ya. Pemerintah adalah menetapkan pajak. Nah, ini biasanya sering keluar dalam urangan, ya.
apa sih tugas yang diperlukan pemerintah untuk informasi akuntansi penentuan pajak. Konsumen, nah konsumen itu pelanggan. Kalau kita beli toko, beli batagor, beli cireng, basreng, nah kita sebagai konsumen, pelanggan. Ya. Selanjutnya masyarakat, ya dan sebagainya. Ya. Oke anak-anak, selanjutnya dalam akuntansi itu mempunyai sebuah profesi. Profesi itu apa sih Pak? Profesi itu adalah pekerjaan. Nah, nanti anak-anak ketika mau kuliah atau mau SMA jurusan akuntansi, anak-anak dapat bekerja di bidang-bidang tersebut, ya, bidang-bidang ini. Ada jurusan profesi akuntansi, ya bekerja sebagai auditor, ya, sebagai akuntan, ya, business analyst, dan bekerja akuntansi ini, ya per bulannya bisa mendapatkan gaji yang lumayan besar, ya kisaran sampai 10 juta, 5 juta kelas kecil, 50 juta bahkan 100 juta untuk kelas yang besar. Karena pekerjaannya sangat besar sekali resikonya, karena menghitung uang beratusan juta sampai 1 triliun, ya. Nah, itu. Kemudian Bapak akan menjelaskan juga, ya, perusahaan berdasarkan kegiatannya, anak-anak. Nah, kalian tahu perusahaan ya? Perusahaan itu adalah sebuah bangunan, ya, suatu gedung, ya, di mana di situ terjadinya suatu kegiatan ekonomi, ya, ada produksi, ada penjualan, ada pemasaran dan sebagainya. Ya. Perusahaan itu berdasarkan kegiatannya ada 3, ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur, ya, atau industri. Perusahaan jasa ini contohnya ada bank, asuransi, transportasi, kantor, simpan, bengkel, salon, rumah, bersalin, dokter, dan sebagainya. Dan perusahaan dagang, perusahaan yang membeli barang dan menjualnya kembali tanpa mengubah tempat barang, pokok, ya bisa dibilang pokok. Perusahaan dagang elektronik, perusahaan dagang baju, pakaian, perusahaan dagang masker, perusahaan dagang dan lainnya, ya. Nah, sedangkan yang ketiga, perusahaan manufaktur, kegiatannya melingkupi industri, contohnya industri kulit yang ada di Sukaregang, industri sepatu Nike yang ada di Leles, ya. Industri apapun yang bersifatnya memproduksi barang mentah, barang setengah jadi menjadi barang jadi, ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya perusahaan menurut bentuk badan hukumnya, ya. Nah, tadi berdasarkan kegiatan, sekarang bentuk badan hukumnya. Ada perusahaan perorangan, persekutuan firma, persekutuan komoditer, ya, PT dan koperasi. Itu bisa kan Bapak jelaskan secara detail. Nah, anak-anak, yang terakhir adalah Bapak akan memperkenalkan kalian bahwasanya dalam akuntansi itu mempunyai 3 siklus. Siklus yang pertama adalah pencatatan, ya. Kemudian siklus yang kedua adalah pembuatan ringkasan laporan keuangan. Yang ketiga adalah tahapan laporan keuangan. Kalau di buku bisa kalian lihat halaman 13. Itu adalah yang kedua, itu tahap pengikhtisaran atau summarizing phase. Ya, pengikhtisarannya seperti apa sih Pak? Nah, pengikhtisaran itu misalnya contohnya nanti Bapak akan jelaskan di materi persamaan dan akuntansi, ya. Untuk sekarang kalian yang dasar. Dan yang terakhir anak-anak, apabila anak-anak masih bingung untuk mendapatkan buku akuntansinya, Bapak menyediakan, ya, ada satu yang belum difotokopi. Kalau yang mau minjem silakan datang ke sekolah untuk meminjam fotokopinya. Dan apabila yang tidak, cukup dengan mempelajari materi yang Bapak sampaikan di video ini, ya, ini sudah cukup, karena nanti Bapak akan ulangan juga mengambil dari materi-materi yang Bapak ajarkan kepada kalian di kelas video ini, ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Ya mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di Google Meet. Nanti Bapak akan share Google Meet-nya di grup. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi.